Baik, di video kali ini kita akan membahas pengertian dan juga struktur dari CSS itu sendiri ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian CSS. Oke, di sini menurut w3.org ya, ini apa itu CSS ya? CSS itu kepanjangannya itu adalah Cascading Style Sheet. Di sini disebutkan adalah mekanisme simple untuk menambahkan style, seperti misalnya fonts, color, spacing di dalam web kita ya. Jadi menurut w3.org ini ya, CSS ini atau Cascading Style Sheet itu mekanisme simple untuk menambahkan style pada web yang kita buat. Misalnya style pada fonts, kemudian color, kemudian spacingnya begitu. Kita lihat lagi di W3 School ini. Disebutkan pengertian dari CSS itu sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk membuat style pada HTML dokumen. Sama ya seperti yang dari pengertian W3 School ini. Katanya untuk membuat style di HTML dokumen kita. Kemudian ada lagi di sini disebutkan CSS itu untuk mendeskripsikan ya bagaimana HTML dokumen itu untuk ditampilkan. Teman-teman ingat di seri sebelumnya kita belajar HTML, kita sebutkan itu HTML itu untuk mengeluarkan konten-kontennya ya. Nah, tapi untuk di CSS ini itu berguna untuk mendeskripsikan bagaimana HTML elemen itu akan ditampilkan. Misalnya tag P ini akan ditampilkan stylenya seperti apa, misalnya ukurannya fontnya 12 px atau 15 px, kemudian warnanya seperti apa gitu ya. Nah, itu gunanya CSS. Semoga teman-teman paham ya dengan pengertian ini. Selanjutnya kita akan bahas struktur dari CSS itu sendiri. Jadi kita buat file atau folder aja ya di desktop, saya akan buat di sini. Kemudian saya akan kasih nama belajar CSS ya. Kemudian buka Visual Studio Code atau kode editor ya favorit kalian. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Silakan dibuka. Kemudian teman-teman bisa buka open folder ya di sini, atau juga bisa di sini drag and drop di Visual Studio Code-nya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan buat file baru saja. Kita akan kasih nama index.html, logo HTML gitu ya. Teman-teman jangan bingung terlebih dahulu karena kita akan buat file CSS kita di dalam HTML terlebih dahulu. Oke, kita buat strukturnya. Untuk title-nya kita rubah belajar struktur CSS ya. Kemudian di dalam body-nya ini kita deskripsikan HTML-nya dulu. Kita bisa kasih seperti ini, tag P ya. Kemudian isinya saya sedang belajar CSS ya. Kemudian kita akan simpan file CSS-nya di tag head ya. Di tag head ini kita bisa kasih style di sini. Kemudian kita kasih P di sini, font size-nya itu 12 px misalnya. Seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah kita bahas di seri HTML ya, cara menyisipkan file CSS di HTML kita. Silakan teman-teman yang belum menonton
Saya akan simpan linknya di deskripsi ataupun di link yang pojok kanan atas ya di video ini. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, pembungkus atau cara kita styling untuk tag P-nya ini. Mungkin untuk supaya terlihat hasilnya, kita akan lihat di browser ya. Tapi sebelum itu saya akan kasih color dulu untuk warnanya, misalnya red begitu. Kemudian kita kecilkan saja ya untuk kode editor. VS Code-nya akan saya buat berdampingan seperti ini. Kemudian kita akan gunakan Open with Live Server. Nah, sudah ada ya di sini. Saya sedang belajar CSS, colornya atau warnanya merah. Saya akan jelaskan dari struktur CSS kita ini. Kita buat style di tag head ini. Ini ya untuk struktur CSS yang kita buat. Di mana kalau kita lihat ya, di sini ada P, kemudian P ini di dalamnya kita bungkus menggunakan buka kurawal ini ya, kemudian diakhiri dengan tutup kurawal ini. Nah, di dalamnya itu ada font size, kemudian ada colornya ya, kita deskripsikan untuk colornya. Nah, untuk P ini disebut sebagai selektor, artinya selektor itu untuk menyeleksi tag HTML apa saja yang akan kita pengaruhi ya. Pengaruhi di sini artinya akan kita manipulasi, akan kita styling gitu. Misalnya seperti ini, tag P ini kita manipulasi menggunakan font size-nya ukuran 12, kemudian colornya merah gitu. Nah, kemudian di dalamnya ada font size 12px. Nah, satu baris font size sampai dengan 12px sampai koma ini ya, ini disebut dengan declaration atau deklarasinya ya, deklarasi yang kita buat. Nah, di dalam declaration ini ada untuk font size ini disebut sebagai property. Nah, ini font size ini property, kemudian color ini adalah property. Nah, property ini memiliki value atau nilai yaitu 12px. Nah, color ini property memiliki nilai atau value-nya adalah merah ya. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, kita mempunyai struktur CSS seperti ini. Di dalamnya itu ada selektor yaitu tag P. Kita seleksi elemen HTML apa yang akan kita manipulasi menggunakan CSS ya. Di sini kita kasih contoh tag P yang kita seleksi. Kemudian di dalamnya ada declaration yang kita buat yaitu font size, kemudian ada color ya declaration-nya. Nah, untuk font size itu sendiri disebut property, kemudian 12px ini atau value ya, nilai yang kita buat. Jadi seperti itu ya teman-teman, semoga teman-teman paham. Apabila kurang mengerti silahkan teman-teman komentar ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.